Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil survei yang sebelumnya telah kami sebarkan untuk membuktikan atau menjelaskan terkait faktor-faktor pembelian jenis laptop. Sebelumnya, sebelum kita masuk pembahasan, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, saya Cipto Anggita Nurdewanto. Saya Salsabila Erwina Putri. Saya Fadil Helmindra Putra. Baik, untuk faktor-faktor pembelian yang nantinya kita akan bahas, kurang lebih meliputi tentang jenis laptop itu sendiri, merek, fitur-fitur yang ada di laptop, harga, dan lain-lainnya. Sebelum kita masuk ke hasil survei, kita akan masuk kepada pembahasannya terlebih dahulu. Pembahasan yang kita akan bahas yaitu terkait pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif dengan menggunakan pikiran untuk meraih kesepakatan pada kelompok yang nantinya diiringi oleh tindakan pelaksanaan oleh individu tersebut. Selanjutnya ada 5 aspek pada pengambilan keputusan. Yang pertama adalah aspek mengidentifikasi masalah. Pada proses ini, individu harus mampu untuk menyusun tujuan yang sistematis, mendeskripsikan permasalahan, lalu menerjemahkan dan memahami perbuatan pilihan yang merupakan proses dari kognitif. Aspek selanjutnya yaitu merumuskan alternatif, yaitu kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis pilihan, dan mencari kemungkinan pilihan, serta mampu untuk menjelaskan keakuratan sumber informasi yang dikombinasikan dengan alternatif pilihan lainnya. Lalu aspek yang ketiga yaitu mempertimbangkan resiko. Pada aspek ini memikirkan kelebihan ataupun keuntungan dan konsekuensi dari pilihan yang diambil, yang mana itu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Lalu aspek selanjutnya yaitu memilih alternatif, yaitu pemilihan daripada beberapa alternatif pilihan yang telah disusun, merencanakan pelaksanaan dari keputusan yang dipilih dan berkomitmen pada alternatif yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya aspek yang terakhir yaitu aspek evaluasi, yaitu aspek ini mengobservasi dan menilai ulang terhadap keputusan yang telah dipilih. Setelah pembahasan terkait pengambilan keputusan, kita langsung masuk saja ke hasil survei. Untuk hasil survei yang pertama, yaitu terkait tujuan utama Anda membeli laptop adalah sebagian besar pengisi survei atau responden bertujuan memilih membeli laptop dengan harapan untuk mengembangkan diri mereka serta sebagai alat untuk belajar, yaitu sebesar 18 orang dari 30 orang menjawab hal tersebut. Selanjutnya faktor selanjutnya adalah faktor apa yang paling Anda perhatikan saat memilih laptop. Kebanyakan responden sebesar 27 orang lebih mementingkan performa terhadap faktor yang diperhatikan untuk memilih laptop, dan sisanya lebih memandang merek sebagai acuan pembelian. Next. Baik, di sini untuk survei yang ketiga, yaitu terkait apa jenis penggunaan laptop yang paling sering Anda lakukan. Di sini jawaban responden cukup beragam, namun responden yang terbanyak yaitu menjawab menggunakan aplikasi berat. Jadi penggunaan laptop yang paling sering Anda lakukan yaitu untuk menggunakan aplikasi berat, seperti editing video, gaming, dan lain-lain. Yaitu sebesar 12 orang, diikuti mengetik dokumen 8 orang, menjalankan aplikasi ringan 6 orang, dan yang terakhir menjelajah internet 4 orang. Selanjutnya, surveinya terkait fitur tambahan apa yang paling Anda inginkan pada laptop. Dapat dilihat jika rata-rata responden dengan sebanyak 16 orang menginginkan fitur layar sentuh untuk fitur tambahan bagi laptop yang ingin dibeli atau yang dipunya saat ini. Selanjutnya, survei yang kelima ada mengenai riset sebelum membeli laptop. Nah, dari
beberapa responden, rata-rata responden dengan jumlah 13 orang itu lebih cukup sering untuk melakukan risetnya sebelum melakukan pembelian laptop terhadap merek yang akan mereka beli. Terus selanjutnya, survei selanjutnya tentang lebih suka membeli laptop di mana gitu. Nah, dari pertanyaan ini, responden ketika membeli laptop kebanyakan lebih suka ke toko langsung atau offline gitu, ke mallnya atau ke tempat eh, penjualannya langsung untuk membeli laptop dengan presentasi 53,3%, yaitu dengan jumlah 16 orang. Diikuti keduanya sama saja dengan presentase 20%, yaitu 6 orang, tergantung situasi dengan presentase 16,7%, yaitu 5 orang, dan toko online di 10% ada 3 orang. Selanjutnya, survei mengenai panjang garansi menjadi pertimbangan penting dalam membeli laptop. Nah, sebagian responden, yaitu 15 orang dari 30 orang, mereka membuat pertimbangan jika garansi pembelian merupakan salah satu hal yang paling penting ketika mereka ingin membeli laptop. Selanjutnya, seberapa besar laptop membantu mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas. Nah, dari hasil diagram di atas, terdapat hasil yang sangat tinggi pada jawaban dari pertanyaan ini. Ada 26 orang berpendapat jika laptop merupakan hal yang sangat membantu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dilalui oleh mereka responden, dan sisanya 4 orang yang menjawab membantu saja. Lalu selanjutnya ada pernyataan mengenai apakah Anda menganggap laptop sebagai investasi jangka panjang. Dari 30 jawaban yang diterima, yaitu sebanyak orang menjawab iya. Ya, jika laptop merupakan investasi jangka panjang, diikuti oleh jawaban tidak yakin, yaitu 10 orang, dan ya atau sangat 7 orang, dan jawaban tidak, yaitu 2 orang. Lalu pernyataan selanjutnya, apakah promosi atau diskon menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian laptop? Nah, dari jawaban yang diberikan oleh responden rata-rata memilih cukup penting untuk melihat promosi atau diskon sebagai faktor penting untuk membuat keputusan pada pembelian laptop, yaitu 12 orang dari jumlah keseluruhannya responden 30 orang. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dari hasil survei dari kelompok kita yang dibuat. Dan kelompok kita memberikan kesimpulan yaitu mayoritas pengguna laptop menyatakan bahwa mereka menggunakan perangkat ini untuk bekerja dan belajar dengan tujuan utama untuk mendukung produktivitas sehari-hari. Sebagian besar responden menganggap laptop sebagai alat yang sangat membantu, baik dalam pekerjaan profesional maupun dalam kegiatan belajar. Fungsionalitas yang fleksibel, kemampuan untuk mengakses berbagai aplikasi, serta mobilitas yang ditawarkan menjadi alasan utama mengapa laptop menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Selain itu, banyak pengguna yang menganggap laptop sebagai investasi jangka panjang dengan kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu lama jika dirawat dengan baik. Laptop dianggap sebagai perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan baik di masa kini maupun masa depan. Banyak responden juga merasa bahwa membeli laptop yang baik dan sesuai kebutuhan mereka adalah langkah yang tepat untuk mendukung karir atau pendidikan yang lebih baik. Lalu secara keseluruhannya laptop tidak hanya dipandang sebagai alat teknologi, tapi juga sebagai investasi penting yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keterampilan sebagai perangkat yang dapat digunakan dalam berbagai kegiatan profesional dan akademik. Laptop semakin dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi yang telah dibuat oleh kelompok kita, yaitu adalah memilih laptop yang tepat untuk kebutuhan sehari-hari atau pekerjaan profesional. Karena itu memang merupakan pertimbangan yang matang. Lalu memutuskan untuk membeli penting untuk menilai spesifikasi yang sesuai.
Jadi sebelum membeli kita harus menilai spesifikasi yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, lebih tepatnya kalau kita lebih banyak menggunakan aplikasi kantor, media sosial, dan web browsing, laptop dengan prosesor Intel Core i3, i3 atau 5 i5 dan RAM 4 GB hingga 8 GB sudah cukup memadai. Sedangkan untuk yang lebih berat seperti desain grafis atau editing, sebaiknya pilih laptop dengan prosesor Intel Core i7 atau Ryzen 7 dan kapasitas RAM minimalnya itu yaitu 16 GB serta kartu grafis discrete seperti Nvidia GTX atau RTX. Lalu yang bisa direkomendasikan adalah performanya, yaitu faktor lainnya tak kalah penting, yaitu adalah daya tahan baterai untuk penggunaan yang intensif. Pilihlah laptop dengan daya tahan baterai mencapai 18 hingga 12 jam agar tidak sering bergantung pada sumber daya listrik. Selain itu, layar laptop juga menjadi perhatian penting untuk memilih sebuah laptop, yang mana kita merekomendasikan pilih layar dengan resolusi Full HD, yaitu 1920 kali 1080 untuk kenyamanan visual, terutama bagi yang sering bekerja dengan teks dan gambar. Jika memungkinkan, pilihlah layar dengan teknologi IPS untuk sudut pandang yang lebih lebar dan warna yang lebih akurat. Lalu rekomendasi terakhirnya adalah desain dan portabilitas juga harus dipertimbangkan, terutama bagi calon pembeli yang sering bekerja di luar ruangan atau bepergian. Laptop dengan desain tipis dan ringan akan lebih mudah dibawa kemana-mana tanpa mengorbankan kinerjanya. Selain itu, pastikan laptop memiliki port yang cukup untuk kebutuhan Anda, seperti USB-C, HDMI, dan slot kartu SD, yaitu agar lebih fleksibel saat digunakan dengan berbagai perangkat lain. Itu ya fleksibel untuk digunakan dengan berbagai perangkat lain. Lalu dengan memperhatikan faktor-faktor ini, Anda dapat memilih laptop yang tepat sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda sendiri. Baik, sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam paparan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.